Wacana penerbitan sertifikat tanah elektronik atau sertifikat L menuai pro dan kontra di masyarakat. Warganet atau netizen mempertanyakan kebenaran informasi yang menyebutkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR) BPN akan menarik seluruh sertifikat tanah asli atau yang berbentuk kertas milik warga mulai tahun ini. Bagaimana faktanya? Simak penjelasan Ibu Dr. Ana Silviana, SH.MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang di Ruang Radio. Hai, ketemu lagi di Ruang Radio, selalu ada ruang untuk radio. Kali ini bersama dengan saya Dinar Anfara, dan hari ini kita bakal bahas lagi booming nih ya, yaitu tentang surat atau sertifikat tanah yang katanya mau ditarik lagi sama BPN ya, dan nanti bakal diganti sama surat tanah elektronik. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama ahlinya, yaitu ada Ibu Dr. Ana Silviana, SH.MH. Selamat siang. Selamat Bu Silvi ya? Iya, biasa. Ya, selamat siang Mbak Dina. Gimana kabar Ibu Silvi, sehat? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, lupa ya. Oke, Bu Silvi, sekarang kita bahas ya Bu yang lagi banyak banget diomongin sama netizen, yaitu katanya surat sertifikat tanah kita tuh nanti diambil sama BPN gitu, nanti diganti sama elektronik. Dan ada juga kan isu katanya hati-hati, nanti kalau misalnya ada orang yang tok assalamualaikum, saya dari BPN nih mau ambil surat sertifikat tanahnya dong, katanya jangan dikasih gitu kan. Nanti kita bahas itu juga Ibu Silvi ya. Terus juga ada beberapa omongan dari netizen ini Bu, katanya sertifikat tanah mau dibikin online, yakin nggak kenapa-kenapa gitu. Nah ini ada yang tidak percaya gitu ya. Terus sertifikat tanah bakal ditarik untuk apa? Apakah nanti bakal dijadiin jaminan utang sama mafia tanah? Nah, itu nanti kita juga bahas ya Bu ya. Karena kan ini juga ada peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Permen ATR nomor 1 tahun 2021 tentang sertifikat elektronik yang akan dimulai berlaku pada 2021 gitu. Nah, banyak masyarakat yang ragu gitu. Ini aman nggak sih gitu kan kalau misalnya surat sertifikat tanah itu jadi elektronik gitu. Nah, ini gimana penjelasannya Bu Silvi? Jadi kalau kita berbicara masalah sertifikat, berarti kita kan berbicara masalah pendaftaran tanah. Iya. Berbicara masalah pendaftaran tanah berarti berbicara apakah dasar hukumnya. Kalau orang hukum kan begitu. Betul. Nah, pendaftaran tanah ini sebetulnya adalah kewajiban dari pemerintah kalau kita lihat dari peraturan perundang-undangannya, dan itu sudah dilaksanakan karena sudah ada PP peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pendaftaran tanah, PP 24 tahun 97. Nah, sebetulnya di dalam PP 2497 itu juga sudah ada aturan hukum yang akan mengarah ke sana, mengelektronikan itu. Ya, kalau kita melihat di dalam pasal 35 itu BPN atau kantor pertanahan itu sebagai lembaga yang mengelola di bidang pertanahan itu sudah mulai menyiapkan untuk menyimpan data yang ada di kantor pertanahan itu dalam bentuk digital. Gitu. Jadi itu sudah mulai pada tahun 97, tentunya kan juga bertahap, sehingga sebetulnya sudah ada beberapa kantor pertanahan itu sudah menggantikan di datanya itu dengan elektronik gitu. Tetapi memang alat bukti yang diberikan kepada pemilik tanah itu masih berbentuk kertas, lembar dokumen itu ya. Itu jadi nah ini sebetulnya sertifikat elektronik itu sebetulnya adalah sudah ada pada saat meluncurkan mengenai sertifikat HT elektronik, hak tanggungan elektronik. Itu malah tahun 2020 itu sudah ada. Jadi ini sebetulnya kan suatu hal, kalau menurut saya ini suatu hal yang memang menanggapi perkembangan zaman sekarang ini yang semuanya sudah serba digital. Nah, ini sehingga kan sebetulnya kantor pertanahan kan juga membenahi ke sana agar data yang tersimpan itu akan mungkin lebih aman daripada berbentuk kertas-kertas kan gitu. Dari penyimpanannya. Nah, kemudian setelah itu merambah kepada alat buktinya. Alat buktinya ini agar tidak berbentuk
itu tadi apa buku salinan buku tanah dan surat ukur itu yang dijilid menjadi satu kan, itu kalau sertifikat itu kayak buku itu. Nah itu akhirnya itu mengarah ke sana kan. Sebetulnya sertifikat hak tanggungan itu sudah elektronik tahun 2020 itu sudah mulai. Nah ini 2021 ini merambah kepada alat bukti kepemilikan tanah, baik itu hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, satuan rumah susun, itu nantinya sertifikatnya adalah sertifikat elektronik nantinya, Mbak. Nah, sehingga pada tanggal 12 Januari 2021 itu Menteri ATR, Menteri Kementerian Agraria dan Tata Ruang garis miring, ada garis miringnya Mbak, Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2021. Oh, oke. Ya, karena kan sekarang itu lembaga BPN itu kan masuknya kepada Kementerian ATR ya. Nah, yang khusus mengenai pertanahan itu adalah Badan Pertanahan Nasional. Nah, ini kebijakan Badan Pertanahan Nasional. Nah, itu sehingga keluar itu. Sebenarnya tujuannya apa? Yaitu adalah untuk mewujudkan pelayanan pertanahan yang berbasis elektronik. Nah, ini artinya kan ingin menyamakan dengan bidang-bidang yang lain, berbasis elektronik. Semuanya kan ini sekarang sudah kayak gitu ya. Kita beli apa-apa bisa online kan gitu ya. Itu keinginan nanti ke depan gitu kita mendaftarkan tanah itu bisa dari rumah gitu loh, istilahnya juga begitu. Jadi nggak usah keluar rumah ya. Nah itu kan bertahap Mbak, sehingga di dalam ketentuannya itu juga akan dilakukan secara bertahap. Nah tidak terus serta-merta. Nah ini memang ya karena ada satu berita yang biasanya diambil separuh-paruh itu akhirnya tuh jadi dipotong-potong ya, dipotong-potong. Iya, jadi itu sebetulnya kan memang kebijakan yang mengikuti perkembangan zaman, tapi kan tidak akan diterapkan serta-merta, jadi bertahap. Tapi kapan lagi, kayaknya sekarang harus berjalan itu ya gitu. Bu Sil, jadi penasaran nih kalau misalnya surat tanah gitu kan, kalau sekarang kan tadi yang seperti Bu Silvi bilang kan banyak lebarannya gitu, udah kayak majalah gitu kan, banyak banget gitu kan. Kalau kayak majalah itu berarti dia sudah melakukan perbuatan hukum banyak banget. Oh oke. Jadi tanah, misalkan saya punya tanah sudah bersertifikat, kemudian tanah itu pernah saya jadikan jaminan hutang itu sudah berapa kali, berarti itu kalau catatannya kan banyak. Buku tanahnya nanti dilampirkan, salinannya nanti jadi numpuk gitu. Jadi kalau secara analog, sertifikat analog itu kita bisa melihat sejarah dari buku-buku sertifikat. Kalau tebel berarti itu sertifikat itu sering dimanfaatkan oleh pemiliknya. Berarti track recordnya bisa dilihat ya Bu dari bisa, tapi itu secara fisik. Nah sekarang itu ada juga nanti di dalam sertifikat elektronik, tetapi tidak berlembar-lembar begitu gitu loh. Ini bentuknya apa Bu Silvi? Barcode atau scan QR atau password sama username, link atau gimana? Semuanya itu nanti ada QR code. Ya itu, terus barcode-nya ada. Berarti sekarang tinggal scan langsung bisa dilihat dari smartphone. Iya, jadi atau dari komputer. Gitu. Mau di print out juga bisa. Oke. Karena ini juga gimana ya? Malah jadi menguntungkan ya. Jadi kan kalau misalnya sekarang kan lagi zaman banjir, musim banjir gitu Bu ya. Karena kan ada sertifikat yang nanti basah atau gimana. Kalau misalnya pakai elektronik kayak gini udah pasti aman ya Bu ya. Iya, karena memang tujuannya itu kan juga begitu. Tujuan kebijakan ini adalah dalam rangka untuk mempermudah di dalam pemeliharaannya. Mempermudah di dalam pengelolaannya. Kemudian dapat diakses kapanpun dimanapun. Kan gitu, juga dapat menghindari risiko kehilangan. Karena sekarang kalau orang mengatakan sertifikatku hilang, itu tidak serta-merta nanti ganti di kantor pertanahan langsung proses, enggak. Harus ada surat kehilangan, harus ada pengumuman atau di media massa tiga kali terbitan, kemudian ada disumpah dan sebagainya. Jadi ini prosedurnya panjang. Nah, kalau dengan adanya elektronik ini akan mempermudah. Kalau hilang fisiknya hilang, tetapi data itu kan ada di kantor pertanahan itu. Jadi tidak akan hilang, dan itu memang dijamin akurasi datanya, dijamin keamanan datanya itu oleh sistem yang ada di BPN tentunya begitu. Nah, ini kan tentunya
Artinya bahwa kebijakan ini kan juga harus meningkatkan kualitas atau infrastruktur yang ada di BPN juga. Itu harus siap dulu. Makanya kan ini tidak serta-merta, Mbak. Jadi kalau kemudian terus ada yang mengatakan bahwa nanti gimana kalau nanti tanah saya bisa hilang dengan sertifikatnya, nggak ada yang begitu, Mbak. Malah lebih mudah karena menurut informasi dari kemarin juga kebetulan ketemu ya bareng sama Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, itu sekarang ada yang namanya program Sentuh Tanahku. Nah, ini yang mungkin itu Sentuh Tanahku? Saya juga belum paham sekali, tetapi ini harusnya disosialisasikan oleh BPN kan gitu. Jadi itu nanti kalau ingin melihat ini orang-orang kalau sudah biasa ke HT elektronik, hak tanggungan elektronik, itu Sentuh Tanahku sudah dengan Android itu ya, bisa dilihat petanya, itu bisa kelihatan ini punya siapa, tanahku di mana, itu ada di situ. Dan itu bisa diakses dimanapun ya. Jadi bisa lewat smartphone itu bisa. Oke, katakanlah misalnya kita lagi ada perjalanan keluar kota, terus tiba-tiba ada yang Pak, saya mau beli tanahnya nih gitu. Terus kita mau ngecek, kan biasanya lupa bawa sertifikat. Sekarang nggak bawa sertifikat ya. Udah ada barcode, udah tinggal bisa diakses di mana aja gitu ya. Bisa. Nah, itu keuntungannya nanti ke depannya begitu, Mbak. Tapi ini kan belum diterapkan sekarang gitu. Nah, Bu Sylvie tadi kan juga sempat dibahas kalau ini itu program yang bertahap gitu. Dan saya juga sempat baca-baca ada pilot project. Jadi ini kan pilot project ya. Dan itu dimulai dari milik pemerintah dulu. Gitu. Berarti memang kalaupun misalnya pilot project ini ya katakanlah gagal gitu, berarti program ini nggak jadi atau gimana, Bu? Iya, jadi begini, semuanya kan dulu waktu PTSL kan juga pilot project juga gitu. Tapi ini kan kalau saya yakin ini nggak ada sih program gagal. Ya dari segi kemanfaatannya juga. Karena begini, kegagal tidaknya ini tergantung nanti PTSL ini kalau menurut saya, Mbak. Sekarang kan ada program sertifikasi pendaftaran tanah sistematik lengkap. Ini yang baru program yang kalau orang awam bagi-bagi sertifikat itu loh. Jadi di mana sertifikatnya jadi berapa? Ini kan pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi itu yang dipetakan itu desa per desa. Nah, diharapkan kan tahun 2025 itu semua bidang tanah terpetakan. Nah, ini sebetulnya negara-negara lain pun juga sudah menerapkan sertifikat elektronik. Namun di sana memang itu tertib administrasi pertanahannya itu sudah tercapai. Jadi artinya bidang tanah sudah terpetakan semua. Nah, itu kan lebih mudah lagi. Sentuh Tanahku sudah tahu semua kan gitu. Nah, kalau Indonesia kan belum semua. Target baru 2025 nanti. Nah, itu sehingga ini akan diuji cobakan untuk bidang-bidang tanah yang milik dari aset-aset pemerintah dan BUMN. Nah, itu juga dipilih kota-kotanya yang data tanahnya sudah teradministrasi secara bagus. Dipilih kantor-kantor pertanahan yang data administrasi pertanahannya itu sudah bagus. Nah, itu ada 7 kota. 5 di DKI, yang 2 di Surabaya. Gitu. Jadi dan dimulai dari aset-aset BUMN, kemudian milik perusahaan-perusahaan besar. Ini dalam rangka apa? Ya kan mereka kan datanya sudah ada, itu baru dialihkan ke sertifikat elektronik. Sebetulnya kan hanya mengalihkan dari bentuk buku kertas ke bentuk digital elektronik. Sebetulnya padahal di BPN itu sudah masuk kepada server-server yang elektronik itu. Sebetulnya buku tanahnya pun juga sudah digitalisasi semua sebetulnya itu, cuma kan kita nggak tahu. Karena kita pegang selama ini bentuknya fisik. Gitu, nah, kantor pertanahan sudah mulai itu. Tentunya kantor pertanahan tidak semuanya kantor pertanahan kan, Mbak. Yang dikhawatirkan kan nanti di pelosok bagaimana. Nah, kalau pertanahan, kalau kantor pertanahan itu kewajiban itu mesti sudah mulai, tapi kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana kan kita juga belum harus melihat gitu. Tapi kalau di kota-kota besar pertama yang diperlukan kan jaringan internet, Mbak, kalau kayak gitu. Nah, itulah yang mungkin kendalanya gitu. Tapi untuk kantor pertanahannya saya percaya itu pasti sudah siap, karena ini program ini kan sebetulnya sudah dari 97 itu sudah ada aba-aba gitu istilahnya itu, bahwa nanti itu
semua data yang di kantor pertanahan itu terserver di dalam digitalisasi gitu. Sebetulnya gitu Mbak. Ya ini tinggal ini yang elektronik ini kan yang milik masyarakat. Ya. Yang dipegang oleh masyarakat itu akan diganti, tidak lagi kertas, tetapi hanya berbentuk itu tadi barcode, QR dan kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya ada nanti dikasih link untuk buka akses elektroniknya itu. Bu Sylvie, ini kan berarti bermulanya atau pilot projectnya yang digarap adalah aset BUMN dan juga pemerintah yang nanti surat tanahnya bakal berubah jadi elektronik. Nah, untuk yang masyarakat umum ini bisa mulai kapan Bu? Ya ini kan tergantung, ini kan belum dimulai Mbak. Oh belum? Iya. Oh, oke, berarti gini Bu, itu berarti benar-benar isu ya yang katanya orang BPN datang ke rumah, tok-tok assalamualaikum. Sekarang dibuktikan di mana yang terjadi gitu. Oke, berarti itu hoax ya Bu ya? Nggak ada orang BPN bakal datang ke rumah buat minta surat tanah bakal nanti diganti elektronik. Ya kalau gitu berarti kan itu orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab ya? Iya, karena kan memang juga kemarin itu Kakanwilnya juga sudah menginstruksikan pokoknya kalau ada bilang itu dari kantor pertanahan atau BPN mau minta sertifikat jangan diberikan kan gitu, karena itu nggak ada apa namanya instruksi, nggak ada apa, dan itu juga dilarang. Sekarang pun kan juga nggak boleh toh itu minta, kecuali kalau apa namanya mau dijual belikan. Nah biasanya kan ke PPAT ini cek sertifikat. Nah sekarang cek sertifikat nggak usah bawa sertifikat gitu. Kalau mau cek sertifikat sekarang sudah online Mbak. Oh oke. Berarti nggak usah bawa kemana-kemana sertifikatnya ya? Iya, cek sertifikat itu sudah online. Kemudian pembebanan hak tanggungan sudah online. Sebenarnya sudah ada yang online loh Mbak. Oh oke. Cuma ini sertifikat nggak tahu, sertifikat elektronik ini menjadi booming jadinya karena kalau saya menganggap karena ini menyangkut ke masyarakat yang biasanya nyaman terhadap pokoknya kalau aku nggak bawa sertifikatku kok nggak afdol, nggak aman, merasa nggak aman gitu loh. Itu yang menjadi akhirnya bisa dipengaruhi oleh berita-berita yang sebetulnya hanya sepotong-sepotong diambil itu. Oke. Nah balik lagi Bu, berarti ini kan masih belum mulai ya, katakanlah kalau misalnya mulai untuk surat tanah ini jadi elektronik, itu pun aset BUMN dan juga pemerintah dulu yang digarap. Iya, rencananya begitu. Berarti ini proyeknya bisa dibilang proyek yang tidak ada target atau mungkin santai dulu, go with the flow gitu ya Bu ya? Nggak ada target. Nggak ditarget, nggak ada. Jadi ini sesuai diikuti sesuai perkembangan masyarakat sampai masyarakat itu sadar bahwa dia butuh tanah itu. Lama-lama kan sadar nanti. Contohnya sekarang saya pernah ngomong-ngomong sama home industry. Sekarang UMKM kan itu sudah pakai digital semua. Benar. Dia sudah pinter. Dia sudah ini aja saya sekarang dari daftar aja dari rumah. Ini dari rumah. Nah, ini kan artinya itu sudah dibutuhkan. Lama-lama dia nanti akan butuh sendiri, dia akan datang ke kantor pertanahan untuk ganti analog itu bisa. Karena begini Mbak, pelaksanaan pendaftaran tanah elektronik itu adalah pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data. Prosesnya sama. Hanya nanti luarannya tidak berbentuk sertifikat kertas tapi sertifikat elektronik tadi, istilahnya kita dapat PIN gitu. Dan lain-lain gitu ya Bu ya. Barcode nanti kalau kita pengen ngeprint ya ngeprint sendiri gitu. Oke. Berarti kan kalau misalnya ada beberapa orang kan tipe orang beda-beda ya Bu ya. Ada yang suka dalam bentuk fisik ya udah nggak apa-apa, monggo silakan di print aja. Iya. Gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya kan ini kan masalahnya dari kertas mau diganti tidak kertas gitu aja, tapi kan menjadi hal karena apa? Karena memang ada ketentuannya Mbak, bahwa nanti sertifikat itu akan diambil oleh kepala kantor pertanahan ada, tapi tidak harus diambil itu tok. Jadi itu di pasal 16 Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 itu pasal 16 itu mengatakan begitu. Tapi ada 4 ayat. Ayat yang pertamanya itu proses dari yang jadi proses pelaksanaan yang dari kertas tidak sertifikat ke sertifikat elektronik, baik untuk hak milik, untuk buku tanah, untuk surat ukurnya nanti didigitalisasi semua. Kemudian sudah menjadi sertifikat elektronik, maka
sertifikat yang kertas ini akan ditarik oleh kantor pertanahan, kemudian dikaitkan dengan buku tanah yang ada di kantor pertanahan, jadikan markah di kantor pertanahan. Dan oleh kantor pertanahan ini nanti juga didigitalisasi, di-scan menjadi data yang itu nanti disimpan di pangkalan data. Gitu sebetulnya Mbak. Jadi tapi mereka itu mengambil hanya di ayat 4. Dipotong Kepala gitu kantor ya. pertanahan akan menarik sertifikat ini. Nah, padahal itu kalau orang tidak datang untuk melakukan memindahkan menjadi elektronik nggak akan ditarik gitu loh. Oh, berarti harus ada permintaan dulu ibarat kata gitu ya Bu? Iya, permohonan. Permohonan dulu baru nanti akan itu ditarik Iya, fisiknya. iya kalau dia sudah bersertifikat, pengen jadi yang belum bersertifikat. Nah ini rencananya nanti kan juga kalau pendaftaran tanah pertama kali, dia tanah, saya punya tanah yang belum punya sertifikat, saya melakukan pendaftaran tanah. Nanti kalau memang kantor pertanahannya itu sudah ready itu keluarnya sertifikat elektronik gitu. Jadi kayak kita kalau buku tabungan habis kan diambil itu, ditarik itunya terus dikembalikannya itu. Iya sama aja. Ya kalau karena sudah jadi sertifikat elektronik lah, sertifikat yang ini ngapain gitu loh. Ya ditarik aja, dikaitkan dengan buku tanah. Buku tanah ini kan warkah yang ada di kantor pertanahan itu yang asli, malah justru yang buku tanah itu. Karena sekarang gini Mbak, sertifikat yang kita pegang itu hanya salinan. Salinan buku tanah ditambah surat ukur. Yang aslinya di kantor pertanahan. Sebetulnya begitu Mbak. Jadi ya kadang-kadang karena masyarakat sudah nyaman dan aman itu menganggap bahwa kalau saya tidak memegang sertifikat itu kelihatannya kok itu berarti nanti takutnya tanah diambil, takutnya nanti sertifikat saya di kantor pertanahan kemudian dijual kan, kemudian dijadikan jaminan hutang. Betul. Itu ketakutan yang tidak ada dasar hukumnya. Tapi kalau masyarakat itu punya sertifikat kemudian tidak melakukan ganti ke elektronik ya tetap aja pakai itu sampai masyarakat itu sadar untuk menggantikan sertifikatnya menjadi sertifikat elektronik. Tidak ada paksaan. Kalau saya melihat dari aturan tidak ada paksaan. Berarti kalau misalnya nggak ada perbuatan hukum apapun, misalnya nggak mau jual, nggak mau ganti nama, nggak mau diganti elektronik, ya udah dipegang aja nggak masalah. Nggak masalah. Sampai dia sadar sendiri, butuh sendiri. Dan nggak akan ditarik juga sama BPN. Nggak. Dasarnya apa? Nggak ada ya. Ya ini makanya ini ya perlu dipahami pasal 16. Permen ATR BPN 1 2021 itu ada 4 ayat. 4 ayat ini harus dibaca semua. Nah, kebanyakan yang ada di berita itu memotong di ayat ketiga. Kepala kantor pertanahan akan menarik sertifikat ini. Nah, ini yang bikin ngeri. Iya, itu yang perlu dipahami masyarakat itu. Jadi tidak akan ditarik tiba-tiba. Nah kalau orang yang ngaku-ngaku BPN, pokoknya tolak gitu. Siapapun yang akan minta untuk sertifikatnya itu dalam rangka elektronik jangan diberikan. Nah, Bu Sylvie kalau misalnya nanti katakanlah ini program udah jalan ya untuk masyarakat umum gitu, terus saya pengen nih ganti elektronik gitu karena ribet juga sih sama yang kertas-kertas kayak gitu. Nah, prosedurnya gimana Bu nanti? Mengajukan permohonan ke kantor pertanahan. Nah, kalau sekarang karena ini belum elektronik kan harus datang ke kantor pertanahan. Nanti prosesnya di kantor pertanahan sudah elektronik. Tinggal kita kan datang ke sana aja. Ini yang mau nah sana prosesnya sudah di kita. Tapi kan harus ada permohonan. Iya, itu. Karena ini belum, karena saya masih punya data yang non elektronik toh. Jadi kita datang aja ke kantor pertanahan untuk mengajukan alih dari analog ke sertifikat elektronik. Iya. Nah baru setelah jadi yang sertifikat saya diambil gitu. Terus saya simpen ya untuk apa? Wong juga nggak bermanfaat. Kan sudah elektronik. Dan ini tidak berlaku secara hukum kalau sudah dijadikan sertifikat elektronik. Jadi jangan khawatir lah itu. Nah ngomongin tentang kekuatan hukumnya Bu Sylvie gitu, kan kalau seperti Bu Sylvie bilang kita sudah terlalu nyaman sama yang namanya bentuk fisik gitu. Pegang begini tuh kayak, aduh punya sertifikat. Ini loh sertifikatku. Aduh ini tanahku gitu kan. Merasa kayak ini tuh kekuatan hukumnya tuh pasti. Nah tiba-tiba berubah jadi barcode, link dan sebagainya gitu kan, merasa kayak
Ini gimana sih kekuatan hukumnya gitu Bu? Sama persis ya? Oh iya, karena kan ditentukan bahwa sertifikat itu adalah dokumen tanda bukti hak kepemilikan tanah yang kuat. Oke. Ya, sama. Kan ini kan sebetulnya hanya bentuknya aja yang berubah. Bentuknya berubah. Prosedurnya sama, ya? Isinya sama, semua sama. Yang satu itu berbentuk kertas-kertas, yang satu hanya berbentuk data, kan gitu. Jadi kekuatan hukumnya sama. Terus kemudian nanti kalau terjadi sengketa menjadi alat bukti, itu sudah menjadi alat bukti otentik gitu. Oh, berarti kalau misalnya mau ngajukan pinjaman, kan ada Bu yang pakai jaminan sertifikat tanah. HT elektronik gitu namanya sekarang. Nah, itu berarti sah ya maksudnya? Oh iya bisa, malah enak, malah sampai dari PPAT itu juga, ini kalau kita kan ke PPAT ya, PPAT itu juga sudah tidak harus datang-datang ke kantor pertanahan untuk bawa APHT-nya untuk apa. Sebetulnya PPAT sudah melakukan, Mbak. Karena HT atau hak tanggungan elektronik kan sudah jalan dari tahun 2020. Dengan adanya Permen nomor 5, Permen ATR BPN nomor 5 tahun 2020 itu kan tentang HT elektronik. Sebenarnya sama, HT elektronik sehingga sekarang sertifikat elektronik. Hak tanggungan elektronik itu ya prosesnya secara online. Ya jadi PPAT nggak datang lagi ke kantor pertanahan. Sama prosedurnya. Nah, ini hasilnya itu sudah HT elektronik, sertifikat hak tanggungan elektronik, sudah tidak lagi berbentuk kertas lagi. Sebetulnya sudah jalan, Mbak. Tinggal memang alat bukti kepemilikan tanahnya ini yang memang masih ini yang mau dijalankan tahun ini, sebetulnya begitu. Kalau misalnya nih Bu soal warisan, misalnya katakanlah ada orang tua yang punya tanah 1 hektar, sertifikatnya sudah elektronik, dan itu kan 1 hektar itu atas nama bapaknya, itu mau dibagi-bagi ke anaknya, gitu kan, mungkin jadi berapa bagian gitu. Nah, ini nanti bagaimana Bu? Berarti per anak ini akan dapat 1? Iya. Kalau dibagi iya. Dengan barcode yang beda-beda pasti. Beda-beda. Wong ini peralihan hak aja nanti nomornya juga jadi beda kok. Oke. Itu yang lama menjadi warkah, menjadi yang disimpan di dalam pangkalan data itu jadi nanti misalkan 1 sertifikat ini nanti di sana itu datanya kan nomornya beda. Oh, ini berarti sudah berjalan sampai sekarang. Yang terakhir nomornya nanti beda lagi. Itu perbedaan antara sertifikat elektronik dan sertifikat yang analog gitu. Jadi yang penting gini, warisan itu dibagi apa tidak? Misalkan kalau warisan tidak dibagi, tanah sudah bersertifikat, warisan tidak dibagi, akan balik nama. Itu nanti hasilnya kalau kantor pertanahan sudah menerapkan elektronik, hasilnya ya sertifikat elektronik. Gitu. Nah, kalau dibagi berarti kan harus ada akte oleh PPAT. PPAT harus membuat akte bagi waris. Anaknya 5, betul kesepakatannya berapa? Sudah sepakat, PPAT tinggal bikin aktenya. Sekian, jadi ada pemecahan. Nah, kantor pertanahan nanti melakukan pemecahan. Kalau pemecahan bagaimana ya? Pemecahan kan dilihat ada panitia atau ada petugas yang datang ke lapangan pasti jelas. Untuk fisiknya kan tadi ke lapangan, tapi hasilnya nanti didigitalisasikan gitu loh. Nah, jadi sudah dipecah-pecah, split ya. Nah, nanti sertifikat yang tadinya induk dijadikan 4, misalkan anaknya 4, dibagi 4 dengan sertifikat yang beda-beda gitu loh. Nomornya juga sudah beda-beda, namanya juga sudah beda-beda, begitu. Aksesnya juga pasti beda-beda ya? Beda-beda, satu orang pegang, kalau itu atas nama itu pegang sendiri gitu. Sama sebetulnya Mbak, sama dengan sertifikat yang biasa, analog, cuma ini bentuknya adalah elektronik gitu. Nah, ini pasti kan ada beberapa yang ragu, ini tuh aman apa enggak sih? Karena kan gini, kalau sertifikat yang fisik, ini fisiknya nggak ada atau dicuri orang kan ya udah hilang gitu kan. Nah, kalau misalnya dalam bentuk barcode, password atau dan lain sebagainya gitu, kalau orang lain tahu Bu, ini berarti bisa diambil sama orang itu? Karena dari ketentuan itu yang hanya diberikan adalah pemegang. Oh, berarti katakanlah itu bentuknya pas QR atau barcode atau itu benar-benar harus kita yang diberi itu adalah pemegang hak. Jadi kalau misalnya digadein Bu, kan orang lain tahu Bu gitu. Ya kan sertifikatnya kan yang servernya kan yang tahu yang punya ini. Jadi kalau kalau tanah nggak digade Mbak, di hak tanggungan kan. Karena kalau menurut hukum tuh gade sama hak tanggungan beda. Oh gitu. Gade itu benda bergerak. Oh iya. Nah, itu kan
Saya mau ngomong apa? Itu kan hak tanggungan, itu kan sertifikat tetap. Tapi yang keluar kan HT. Yang pegang sana kan sertifikat HT. Jadi kalau kita punya tanah, saya mau utang ke bank, itu kan di hak tanggungan kan. Betul. Nanti keluar sertifikat lagi, namanya sertifikat HT. Nah, sertifikat tanahnya tetap di saya. Tetap kita yang tahu password, username, bla bla bla. Nah, Bu Silvi mungkin boleh Bu diyakinkan lagi gitu loh masyarakat, keuntungan dari kita itu punya surat tanah elektronik ini apa aja Bu? Ya tadi, keamanannya lebih terjaga. Dan kan dari riskan hilang. Betul. Riskan kebanjiran. Dipalsukan juga nggak bisa ya? Nggak bisa dipalsukan. Itu kan datanya kan ada di sana. Ya pokoknya kita dengan berprasangka baiknya itu kalau sudah terdigitalisasi kan aman ya, kecuali kalau yang mengetahui server PIN-nya gitu ya. Kemudian terhindar dari pencurian, ya, terhindar dari pemalsuan sertifikat, terhindar dari penggandaan sertifikat, kan gitu sebetulnya intinya kan begitu, karena kan data itu kan tersimpan di sana semua. Kalau sertifikat ini kan biasa kayak kasusnya siapa itu yang pernah saya melihat di TV One, itu mantan menteri luar negeri ya, siapa? Itu kan katanya ibunya tanahnya 5 bidang itu dijual, kemudian dijual, tapi ternyata sudah langsung dibalik nama oleh mafia ini. Jadi sertifikatnya tuh 5 seolah-olah ada jual beli. Padahal dia belum bayar, belum apa, tapi ini ternyata sudah atas nama orang lain. PPAT-nya ya udah pindah kepemilikan gitu ya? Udah pindah kepemilikan. Jadi itu sudah kayak PPAT-nya sudah ada sendiri, ada sendiri. Pak Dino Patijalal. Iya, itu kasus itu. Itu kan gitu, ibunya jadi kehilangan 5 bidang tanah yang harganya, dan itu dijadikan jaminan hutang. Itu karena ada sertifikat ini. Sertifikat fisiknya diambil. Nah, sekarang kalau yang namanya saya jual beli tanah, sertifikatnya dibawa. Itu ya, dibawa di PPAT. PPAT-nya aja PPAT yang tidak tahu. Jadi kayaknya ini fiktif semua. Iya. Yang namanya katanya mafia kan ya, fiktif semua. Sudah ada akte PPAT, sudah ada apa, kantor pertanahan pasti akan membuatkan. Karena ada dasarnya pasal 37 PP 2497 itu, bahwa pemindahan hak itu bisa didaftar kalau dibuktikan dengan akte PPAT. Aktenya sudah ada. Kantor pertanahan kan harus melayani. Nah, akhirnya dibalik nama atas nama orang-orang itu, padahal orang itu kan belum bayar sama ibunya itu. Ternyata dijadikan jaminan hutang, ternyata apa sampai miliaran, katanya begitu kalau sekilas saya berita. Itu kan riskan, Mbak. Iya, benar. Tapi kalau ini sudah terserver di sana elektronik, itu akan kesulitan. Ini akan di PPAT nanti kalau mau jual beli kan harus link dulu ke kantor pertanahan kan gitu. Membuat aktenya kan juga begitu. Jadi akan lebih aman lagi kalau datanya itu dari satu sumber gitu. Itu keuntungan, sebetulnya keuntungan itu. Jadi apa yang terjadi oleh Pak Dino Patijalal itu kalau sertifikatnya fisik itu begitu, karena sistem pendaftaran di Indonesia itu masih stelsel negatif, Mbak. Kantor pertanahan itu hanya melihat secara formal, syaratmu sudah lengkap maka aku laksanakan kan gitu. Makanya memang kalau menurut saya itu sebetulnya kita akan ke sertifikat elektronik itu kalau tanah sudah terdaftar semua dan kita sudah pakai stelsel positif, kalau menurut saya begitu, sehingga semua data itu ada semua di kantor pertanahan. Apalagi kalau sertifikat yang keluarnya sebelum 97, riskan sekali, Mbak, untuk di double dan diduplikasi, itu sangat riskan sekali. Itu permasalahan pertanahan kan begitu. Tapi kan kita juga harus mengapresiasi BPN untuk berani melangkah secara bertahap ini untuk menghindari hal-hal yang demikian tadi. Itu, Mbak, menurut saya begitu. Jadi manfaat itu banyak sekali ya. Yang pertama memang keamanan, kemudian juga kemudahan,
ya. Jadi terus apa namanya, penyimpanannya itu simple, nggak sampai, kan sekarang juga kalau orang sertifikat disimpan di bank ada kan untuk berangkas khusus. Nah itu juga bayar loh. Nah itu kan kalau kayak gitu kan kita itu artinya kan untuk mengarah ke sana, sehingga tinggal kepercayaan masyarakat aja lah yang harus kita bangun, sehingga memang ini apa namanya, tugas dari BPN untuk selalu mensosialisasikan yang betul. Dan ini sudah banyak ini webinar, kemudian juga podcast-podcast yang dilakukan oleh BPN untuk mensosialisasikan permen ini, Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang BPN ini disosialisasikan, kemudian dijabarkan mengenai sertifikat elektronik itu bentuknya apa, sertifikat analog itu bentuknya apa, itu sudah sering terjadi dan sudah banyak dilakukan. Ini langkah positif dari BPN. Nah tentunya ini juga diikuti oleh kantor pertanahan di kabupaten atau kota. Ini perlu, karena kan orang yang khawatir kan orang yang di desa, Mbak. Betul. Ya kalau yang di kota-kota ya malah udah biasa kebetulan lah, ya kan orang sibuk, ya orang sibuk, orang apa, kebetulan lah ya. Tapi kalau orang-orang yang di desa itu untuk membangun kesadaran kan harus pelan-pelan. Iya. Sehingga memang ini kerja kantor pertanahan harusnya begitu. Nah, termasuk juga saya ikut memberikan sosialisasi lah terhadap permen ini, karena ini tugas dari akademisi kan ada salah satunya pengabdian ini untuk menyampaikan hal-hal yang kebijakan-kebijakan yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat. Tapi tentunya secara teknis kan BPN ini, insya Allah lah nanti pasti masyarakat akan butuh. Nah, Bu Sylvie, ini kan ngomongin soal data. Iya. Nah, kasus-kasus kebocoran data di Indonesia itu kan banyak banget gitu. Nah, pasti ada yang merasa kayak, aduh ini kalau misalnya jadiin elektronik datanya aman nggak? Ntar nanti kalau bocor bagaimana gitu? Iya. Ya memang kekhawatiran itu ada, makanya kan BPN harus infrastrukturnya, kemudian itu segala hal yang untuk melaksanakan itu harus dijamin amannya. Kan sudah ada undang-undang IT ya, sudah apa itu sudah terintegrasi di sana, sehingga yang kalau data itu bocor atau apa tentunya upaya hukum kan pasti ada. Tapi yang penting itu kekuatan sertifikat yang elektronik itu kan sama gitu. Kalau kebocoran data kan berarti kan itu kan kesalahan bukan di sertifikat elektroniknya kan. Kesalahan di ya mungkin karena nanti kalau ada kesalahan kantor pertanahan atau BPN itu akan merubah, katanya di ketentuan undang-undangnya itu akan memperbarui data yang sesuai dengan data yang sebenarnya ada di ketentuan ini. Artinya kalau misalkan ada kebocoran data itu kan tanggung jawabnya bukan tanggung jawab pemilik tanah akhirnya hilang, bukan gitu. Berarti kalau misalnya nih amit-amit ya tiba-tiba ada kebocoran data gitu, terus masyarakat ini mau nuntut, itu bisa Bu nuntut? Nah ini masalahnya begini, ini sebetulnya kan makanya tadi saya katakan bahwa sertifikat elektronik itu siap diberlakukan untuk negara yang memakai sistem publikasi positif. Artinya apa? Negara bertanggung jawab. Kalau sekarang kita negatif, negara tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kalau ada kebocoran data ya berarti ya nanti kita upaya hukum. Kalau misalkan ke BPN biasanya ganti rugi itu tidak ada, tapi perubahan data itu ada itu. Jadi ada diperubah lagi ya, memang upaya hukumnya masih tetap ke pengadilan gitu. Nah, berarti kalau misalnya nanti kita sudah menerapkan surat tanah elektronik untuk masyarakat, kalau sekarang kan nanti masih diuji cobakan di aset-aset pemerintah dan juga BUMN. Tadi apa Bu? Apa tadi yang negatif positif itu? Sistem publikasi. Nah, berarti sistem publikasi kita tuh harus positif dulu baru ini jalan. Idealnya begitu, Mbak. Bisa itu Bu. Iya, karena kalau positif itu kan jadi kan bertahap, Mbak. PTSL. Kalau saya dari PT pendaftaran tanah sistematik lengkap itu kan mendapatkan semua bidang tanah di Indonesia itu terpetakan. Dengan terpetakan semuanya kan tertib administrasi pertanahan itu sudah bagus. Nah, sehingga di sini negara harus bertanggung jawab terhadap data ini. Nah, kalau negara bertanggung jawab berarti ini sistemnya harus sudah positif. Karena sistem positif itu negara bertanggung jawab terhadap data yang terkumpul ini. Artinya di sini adalah BPN bertanggung jawab. Kalau terjadi sengketa atau apa, kalau memang salah BPN ganti rugi. Gitu loh. Jadi gitu. Jadi arahnya ke sana sebetulnya idealnya, tapi
di dalam berbagai penelitian termasuk disertasi saya itu juga mengenai sistem publikasi yang positif, itu memang ya kedepannya memang opsi ke sana pasti harus ada, agar kepastian hukum kepemilikan tanah itu lebih nyata. Nah, karena sistem publikasi positif ini kan juga nanti bakal melindungi masyarakat juga ya Bu? Iya, pemilik tanah itu dilindungi secara pasti. Kalau sekarang kan, ya itu tadi akibatnya sekarang itu kan BPN jadi menelitinya menerima berkasnya adalah kebenaran formal. Aktenya sudah ada, penjualnya sudah ada, pembelinya sudah ada, ya tak balik nama toh. Nah gitu loh. Kalau nanti sudah positif, kalau BPN akan lebih hati-hati. Karena apa? Akan meneliti benar nggak ini? Menelitinya ke belakang gitu ya. Double check gitu ya. Iya. Nah kalau sudah ini, oh ini benar. Karena pasti BPN akan takut kalau nanti kalau saya sudah benar-benar ternyata digugat, nanti kalau saya kalah ganti rugi dong, kan gitu. Kalau sekarang kan enggak, gugat nanti kalau saya salah tak benerin, kan gitu. Iya. Dan ini juga pemerintah lagi menuju ke sistem publikasi positif ya. Iya, jadi diharapkan proses dengan itu tadi PTSL selesai 2025 itu diharapkan ke sana nanti kan semua bidang tanah sudah terpetakan, sudah terdaftar, sengketa tanah sudah minimal 10%, tinggal 10%, itu sudah siap ke positif. Berarti isunya ini bohong ya Bu ya? BPN mau ambil sertifikat tanah yang asli nanti diganti sama elektronik, itu enggak. Pokoknya kalau misalnya kita nggak ada permohonan dulu, pengajuan dulu, nggak akan itu ditarik-tarik ya. Berarti kalau misalnya kita anteng-anteng aja juga nggak akan ditarik-tarik ya? Enggak, mau ditarik jangan dikasih. Jangan dikasih, karena itu pasti oknum ya Bu ya, nggak mungkin orang BPN kan Bu ya? Iya, karena BPN sudah ada instruksi nggak boleh. Nggak boleh, Dan surat tanah elektronik ini sebetulnya kan basicnya membantu ya Bu ya, membantu orang-orang yang mungkin mobilitasnya tinggi, terus juga kan sekarang kan juga mungkin pas ya amit-amit ya, ketika musibah kita nggak tahu ya, ada kebakaran atau mungkin banjir atau apa, itu karena dalam bentuknya elektronik jadi lebih aman, lebih ringkas, dan kekuatan hukumnya sama dengan yang fisik. Kalau misalnya mau kita jadikan jaminan atau apa, masih tetap bisa ya? Masih tetap bisa. Ini sehingga yang diharapkan itulah kalau masyarakat ya memang kita sampaikan saja itu hanya satu ayat yang disampaikan. Ini kan bukan apa, kan memang kalau di agama kita kan sampaikanlah satu ayat. Tapi ini jangan, karena ini hukum yang terkait ayat 1, 2, 3, 4. Ayat 3 itu adalah dampak dari dilakukannya ayat 1 dan ayat 2, itu pasal 16. Kalau tidak melakukan pada yang diatur dalam ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 nggak akan dilakukan. Jadi mengajukan permohonan peralihan dari analog ke elektronik, setelah elektroniknya jadi, sertifikat elektroniknya jadi, maka kantor pertanahan menarik sertifikat analognya. Nggak apa-apa kan? KTP jadi KTP-nya sing biasa diambil kan nggak apa-apa. Itu tujuannya begitu sebetulnya Mbak. Jadi tidak dalam rangka nanti diambil nanti tanah saya hilang, nggak bakalan. Nggak akan ya. Iya, nggak akan. Dari BPN juga nggak boleh ya itu ngambil sertifikat gitu ya. Iya. Oke. Ibu Sylvie, terima kasih sudah berbagi di Ruang Radio ya Bu ya. Semoga kita sehat terus. Amin. Amin, amin. Saya Dinar Alvara, terima kasih sudah menyaksikan Ruang Radio. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Sampai jumpa.